Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya. Sebelum mengetahui hubungannya, tentu kita perlu tahu dulu apa itu ilmu pemerintahan. Nah, jadi ilmu pemerintahan adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji struktur, proses, dan fungsi pemerintahan dalam berbagai tingkatan, baik itu lokal, nasional, dan internasional, serta bagaimana tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Ilmu pemerintahan memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dengan ilmu sosial lainnya, karena fenomena pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Jadi yang pertama, yaitu hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu filsafat. Hubungannya terletak pada filsafat sebagai dasar dan penentu kebenaran ilmu pemerintahan. Sementara ilmu pemerintahan menggunakan landasan filsafat untuk memahami fenomena kekuasaan dan tata kelola masyarakat. Filsafat bagi ilmu pemerintahan itu memiliki 3 peran. Yang pertama ada landasan ontologi, yaitu filsafat membantu ilmu pemerintahan memahami hakikat keberadaan pemerintahan itu sendiri. Nah, yang kedua, landasan epistemologi, yaitu filsafat mengkaji bagaimana pengetahuan tentang pemerintahan diperoleh dan bagaimana kebenaran ilmu pemerintahan itu dibuktikan. Nah, yang ketiga yaitu landasan aksiologi, yaitu filsafat yang membahas nilai-nilai yang mengatur pemerintahan seperti etika politik dan tujuan pemerintahan yang baik. Yang kedua, yaitu hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Ilmu pemerintahan adalah turunan dan pelengkap dari ilmu politik, berfokus pada mekanisme dan sistem pemerintahan yang konkret. Sementara ilmu politik lebih luas mempelajari kekuasaan dan dinamika politik secara umum, serta isu-isu yang melingkupinya. Keduanya saling melengkapi. Ilmu politik menyediakan kerangka teoritis dan analisis tentang kekuasaan, sedangkan ilmu pemerintahan mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada struktur, fungsi, dan pelayanan publik dalam pemerintahan. Hubungan ilmu pemerintahan dan ilmu politik itu saling melengkapi. Ilmu politik sebagai fondasi, di mana ilmu politik mempelajari aspek-aspek seperti teori politik, partai politik, dan hubungan internasional, yang memberikan konteks dan dasar pemahaman bagi ilmu pemerintahan. Sedangkan ilmu pemerintahan sebagai penerapannya yaitu ilmu pemerintahan mempersempit fokusnya pada aspek-aspek yang lebih spesifik dalam sebuah negara, seperti asas pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan yang merupakan hasil dari dinamika politik. Meskipun keduanya mempunyai hubungan, namun terdapat perbedaan yang menjadi fokus utama. Ilmu politik yaitu mempelajari tentang kekuasaan, bagaimana ia didapat, bagaimana ia digunakan, serta dampak-dampaknya dalam masyarakat. Sedangkan ilmu pemerintahan mempelajari secara mendalam mekanisme operasional dan sistem pemerintahan itu sendiri, serta bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu negara. Ilmu pemerintahan sangat erat dengan ilmu negara. Namun, ilmu negara bersifat teoritis dan normatif yang mempelajari asal-usul dan hakikat negara secara umum dan abstrak. Sementara ilmu pemerintahan bersifat praktis dan konkret dengan mempelajari bagaimana negara diorganisasikan dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Perbedaan utama dari segi objek kajian, ilmu negara mengaji negara secara umum, abstrak, dan universal tentang asal-usul, formasi, dan lenyapnya negara. Ilmu pemerintahan fokus pada organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas negara dalam kenyataan. Nah, dari segi pendekatan, ilmu negara cenderung menggunakan pendekatan yudiris, sedangkan ilmu pemerintahan lebih pendekatan sosiologi dan praktis. Melihat faktor-faktor nyata di masyarakat, kedua ilmu ini mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Ilmu negara sebagai fondasi memberikan pemahaman dan teoritis tentang negara, termasuk konsep-konsep dasar tentang hakikat negara yang penting sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu pemerintahan.
Sedangkan ilmu pemerintahan sebagai penerapannya, ilmu pemerintahan menerapkan dan menganalisis konsep-konsep ilmu negara serta faktor-faktor sosial dan politik untuk memahami mekanisme, struktur, dan proses jalannya pemerintahan secara konkret. Yang keempat, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara, di mana keduanya memiliki objek kajian negara yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ilmu pemerintahan lebih fokus pada aspek hukum, kekuasaan, dan pengambilan keputusan politik, sementara ilmu administrasi negara menitik beratkan pada aspek manajemen, efisiensi, pelayanan, dan bagaimana pemerintah beroperasi secara efektif. Keduanya saling melengkapi dengan ilmu pemerintahan memberikan dasar-dasar konseptual dan politik, dan ilmu administrasi negara memberikan pendekatan praktis untuk mewujudkan tujuan negara. Perbedaan utama antara ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara. Yang pertama, ilmu pemerintahan mengkaji aspek-aspek politik dan kekuasaan dalam konteks negara, sedangkan administrasi negara lebih pada pelaksanaan dan manajemen organisasi pemerintahan serta pelayanan publik. Yang kedua, ilmu pemerintahan cenderung lebih teoritis dan analitis terhadap struktur dan dinamika kekuasaan. Yang kelima, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi. Ilmu pemerintahan dan ilmu ekonomi sangat terkait karena ekonomi menjadi alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sementara ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan ekonomi. Keduanya saling memengaruhi dalam penyusunan kebijakan publik, seperti anggaran negara dan distribusi kekayaan, demi tercapainya efisiensi dan pembangunan nasional. Peran ilmu ekonomi dalam pemerintahan, yang pertama, ilmu ekonomi memberikan analisis data yang menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, ekonomi mengajarkan cara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan analisis ekonomi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang efektif untuk menstabilkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan umum. Yang keenam, hubungan ilmu pemerintah dan ilmu komunikasi. Hubungan tersebut saling melengkapi dan interdisipliner karena komunikasi adalah alat penting bagi pemerintahan untuk menyampaikan informasi, kebijakan, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Sementara pemerintahan menyediakan konteks struktur dan kebutuhan akan komunikasi politik untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Peran ilmu komunikasi dalam pemerintahan. Yang pertama, komunikasi politik, sebuah cabang dari ilmu komunikasi, digunakan oleh pemerintah untuk membentuk opini publik tentang kebijakan dan isu-isu penting. Yang kedua, melalui komunikasi, pemerintah dapat mendidik warga negara tentang isu-isu politik dan meningkatkan kesadaran mereka yang menjadi penting untuk partisipasi dalam demokrasi. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan positif melalui hubungan masyarakat membantu membangun dan menjaga citra yang baik serta kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Nah, kesimpulannya, kedua disiplin ilmu ini saling mengisi dan membentuk hubungan yang erat. Pemerintah membentuk komunikasi yang efektif untuk menjalankan tugasnya dan berinteraksi dengan publik, sementara studi komunikasi memberikan alat dan pemahaman tentang bagaimana komunikasi bekerja dalam konteks pemerintahan dan politik. Yang ketujuh, hubungan ilmu pemerintahan dengan psikologi. Hubungan tersebut bersifat simbiosis mutualisme, di mana psikologi menjadi alat untuk memahami faktor-faktor individu seperti nilai, emosi, dan kepribadian yang mempengaruhi perilaku politik dan masyarakat. Sementara pemerintahan memberikan konteks sosial dan politik tempat perilaku tersebut terjadi. Nah, manfaat psikologi bagi ilmu pemerintahan yaitu psikologi menyediakan lensa untuk menganalisis bagaimana pemikiran, emosi, dan kepribadian individu memengaruhi keputusan politik dan partisipasi publik.
Yang kedua, itu psikologi, khususnya psikologi sosial, membantu memahami dinamika kelompok, konflik, dan perilaku kolektif seperti demo, massa, atau gerakan sosial. Nah, yang terakhir, hubungan pemerintah dengan ilmu hukum. Ilmu pemerintah dan hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana ilmu hukum, terutama hukum tata negara dan hukum administrasi negara, menyediakan kerangka normatif bagi pelaksanaan pemerintahan. Sementara ilmu pemerintahan mempelajari aspek praktis dan faktual dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Ilmu pemerintahan menelaah bagaimana kebijakan dilaksanakan di lapangan, sedangkan ilmu hukum mengatur dasar-dasar legalitas dan mekanisme jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, membentuk landasan bagi negara dan pemerintah. Hukum tata negara mempelajari struktur dan organisasi negara, sementara hukum administrasi negara mempelajari tindakan-tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara secara legal dan sesuai dengan aturan. Ilmu pemerintah itu fokus pada bagaimana kekuasaan negara dijalankan secara nyata dan praktis di tengah masyarakat. Ilmu ini tidak hanya melihat aturan, tetapi juga bagaimana aturan ini berinteraksi dengan kondisi sosial dan bagaimana kebijakan dilaksanakan. Dalam praktiknya, keduanya tidak hanya dapat berdiri sendiri. Hukum menyediakan kerangka yang membatasi dan mengarahkan pelaksanaan kekuasaan, sementara ilmu pemerintahan membantu memastikan bahwa kerangka hukum itu dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Jadi, kesimpulannya, tidak ada ilmu pemerintahan yang bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan wawasan dari disiplin ilmu lain untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Melalui integritas ilmu sosial, ilmu pemerintahan mampu menganalisis fenomena pemerintahan secara lebih mendalam dan kontekstual. Keterkaitan ini pada akhirnya bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dengan memahami secara holistik bagaimana aspek sosial mempengaruhi serta dibentuk oleh progres pemerintah.